Kita pernah tertawa bersama. Kita pernah saling bantu saat jatuh. Kita bahkan pernah berjanji akan sukses bareng. Tapi siapa sangka, teman lama yang paling aku percaya justru jadi musuh terbesarku. Namanya Reno. Kami bertemu sejak SMA. Sama-sama anak perantauan. Saat itu, kami bukan siapa-siapa. Makan bareng cuma dengan mie instan dan teh tawar. Kami belajar bareng, kerja serabutan bareng, bahkan tidur di kos sempit berdua. Kalau kita sukses nanti, jangan saling ninggalin ya, kata Reno suatu malam. Aku mengangguk. Dalam hatiku, dia lebih dari sekadar teman. Dia seperti saudara. Waktu berlalu. Kami kuliah, lalu mulai bisnis kecil-kecilan. Dan karena sama-sama kerja keras, akhirnya usaha kami berkembang. Reno jadi partner bisnisku. Kami buka usaha digital bareng. Aku urus klien, dia urus keuangan, dan internal tim. Semua terlihat sempurna. Sampai suatu hari, aku mencium keanehan. Awalnya cuma hal kecil. Laporan keuangan sering terlambat. Gaji karyawan telat, padahal omzet naik. Aku tanya Reno, dia jawab singkat. Lagi ada biaya tak terduga, tenang aja. Aku percaya. Terlalu percaya. Sampai suatu malam, aku dapat pesan dari karyawan baru. Dia kirimkan bukti. Transferan besar-besaran ke rekening pribadi Reno. Aku kaget. Aku selidiki pelan-pelan. Dan hasilnya menghancurkan. Reno menggelapkan dana ratusan juta. Bahkan proyek besar yang aku pikir gagal, ternyata dia teruskan diam-diam. Atas nama perusahaannya sendiri. Dia bangun usaha saingan, pakai koneksi dari klien kami. Semuanya dilakukan di belakangku. Aku temui dia. Bukan dengan emosi, tapi dengan hati yang patah. Kenapa, No? Kita mulai semua ini bareng. Kenapa kamu hancurin semuanya? Reno cuma diam, lalu berkata datar. Karena kamu terlalu naif. Dalam bisnis yang bertahan, bukan yang paling baik, tapi yang paling cerdas. Hatiku hancur. Orang yang dulu ku bantu bayar kos, orang yang dulu aku ajak makan di rumah orang tuaku, sekarang berdiri di depanku sebagai pengkhianat berdarah dingin. Aku kehilangan banyak. Klien pergi, tim pecah, nama baik rusak. Tapi satu hal yang gak hilang, doa ibuku, dan keyakinanku bahwa Allah Maha Adil. Aku bangkit pelan-pelan, memulai usaha dari nol, dengan tim baru, semangat baru, dan pelajaran besar. Kepercayaan itu mahal, jangan sembarangan menaruhnya. Setahun kemudian, Reno mulai tersandung kasus hukum. Beberapa klien menuntut karena kebohongannya. Usahanya hancur. Dia menghilang dari dunia bisnis. Aku nggak pernah dendam, karena aku tahu. Orang yang menusuk kita dari belakang hanya bisa melakukannya karena kita pernah beri mereka tempat di sisi kita. Dan itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa kita pernah tulus. Hati-hati dengan siapa kamu percaya. Terkadang, musuh terbesarmu adalah mereka yang paling tahu kelemahanmu. Like, comment, dan share jika kamu pernah merasa dikhianati oleh orang terdekat. Karena kamu nggak sendiri, dan kamu tetap bisa bangkit.